Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja nih. Baik Bu In. Hari ini Bu In akan melakukan coaching dengan Bu Ira ya. Ya, Baik. Hari ini saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal, terutama yang pertama tentang rubrik penilaian dulu, di mana nanti ketika Bu In sama Bu Ira melakukan proses coaching, saya akan melihat apakah Bu In sama Bu Ira sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching yang pertama, kemudian yang kedua kompetensi inti dari coachingnya itu sudah dilakukan atau belum, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan yang terakhir apakah nanti Bu In selama proses coaching dengan Bu Ira itu sudah mendengarkan dengan rasa atau belum. Nah, itu beberapa hal yang nanti akan saya observasi dari kegiatan coaching ini ya Bu In ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, nanti setelah proses coaching, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu In? kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tentunya semuanya ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan semuanya dari mulai presence atau kehadiran penuh, kemudian kesadaran mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga yaitu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kayak gitu. Baik, berarti kompetensi coaching ketiganya ingin Bu In kembangkan, yaitu terutama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini ya, yang secara spesifik ingin diobservasi sama Bu In? Ini Bu, yang masih agak sulit buat saya itu yang pengen saya kembangkan. Tadi kan saya juga agak ini ya nyebutinnya karena sering lupa gitu, yang mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang aktif pada saat coaching agar saya bisa menggali apa yang coach kemukakan gitu Bu, sehingga bisa nanti di akhir menemukan solusinya kayak gitu Bu. Baik. Iya. Oke, berarti nanti ketika proses coaching itu Bu In akan fokus ke mendengarkan secara aktif gitu ya. Baik Bu In, dan pertanyaan yang selanjutnya itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator ketercapaiannya Bu ya, karena tadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Iya. Jadi ketika saya bisa mendengarkan aktif itu saya merasa saya sudah tercapai tujuannya, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali potensi yang bisa didapatkan solusi yang tepat gitu Bu dari coach. Kemudian saya juga ketika saya sudah bisa melakukan alur tirta kayak gitu Bu ya, dengan runtut yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai terakhir tanggung jawab, itu saya merasa ketercapaian saya dalam percakapan coaching itu bisa berhasil gitu Bu. Kemudian dari kompetensi inti yang 3 itu saya juga harapkan semuanya bisa tercapai seperti itu. Baik, luar biasa Bu In ya. Jadi tadi kompetensi spesifik yang Bu In harapkan, yang ingin diobservasi dengan indikator ketercapaian itu sangat nyambung sekali ya, karena dengan mendengarkan secara aktif tadi seperti apa yang Bu In katakan itu akan sesuai, terutama sesuai dengan alur tirta itu ya. Iya. Apa yang nanti ditanyakan itu sesuai dengan alur tirta, karena ketika kita tidak mendengarkan dengan aktif maka itu tidak akan sesuai dengan alur tirta. Iya. Baik Bu In, itu saja mungkin pertanyaan praobservasi yang saya ajukan sekarang. Nanti saya akan melihat proses coaching antara Bu In dengan Bu Ira
selanjutnya, dan selamat melaksanakan coaching. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama Bu In, Bu Era. Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Iin. Selamat sore nih. Sore Bu Iin. Kira-kira hari ini Bu Ira kabarnya gimana Bu Ira? Alhamdulillah saya sehat Bu Iin. Namun saya ini pikiran saya agak sedikit mumet gitu. Tadi mumet. Mumetnya itu berarti ada yang ingin dibicarakan ya Bu Ira ya? Kalau boleh tahu tentang apa nih Bu Ira? Iya, jadi saya ingin cerita nih sama Bu Iin supaya mumet saya ini agak berkurang gitu ya, agak lebih lega. Jadi gini Bu Iin, di kelas saya ada salah satu orang siswa yang motivasi belajarnya itu kurang sekali gitu. Ketika ditanya pun tidak menjawab gitu, kenapa gitu. Nah, saya ingin menceritakan hal ini nih ke Bu Iin. Oke, boleh. Kebetulan waktu kosong nih saya Bu, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, berbincang untuk menemukan nanti ya bersama. Kira-kira nih Bu Ira, apa yang Bu Ira harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini Bu In, saya dapat menemukan solusi nih untuk supaya murid saya ini, salah satu murid saya ini belajarnya, motivasi belajarnya lebih meningkat gitu. Saya berharap dengan bercerita kepada Bu In ini saya bisa menemukan solusinya gitu Bu In, dan perasaan saya menjadi lega gitu Bu In. Oke, jadi yang Bu Ira harapkan dari percakapan kita hari ini yaitu menemukan solusi dari masalah Bu Ira, yaitu motivasi murid tadi yang kurang dalam pelajaran tertentu. Baik Bu Ira, memangnya tadi masalah spesifiknya seperti apa sih Bu Ira? Jadi begini Bu In, siswa ini kurang motivasi belajarnya setelah saya lihat di kelas, tapi hanya dalam satu mata pelajaran Bu In. Mata pelajaran matematika gitu. Nah, ketika belajar dia tidak aktif dalam belajar, ketika ditanya tidak menjawab, bahkan ketika mengerjakan tugas pun tugasnya dikerjakan secara asal-asalan Bu In. Oh iya, baik. Jadi tadi Bu Ira bilang ada murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Bahkan kalau mengerjakan pun asal-asalan gitu ya Bu Ira. Oke, kalau boleh saya tahu nih, apakah Bu Ira sudah mengetahui penyebab dari masalah ini Bu Ira? Nah, setelah saya lihat anaknya, saya juga sudah memanggil anaknya ya Bu In ya. Saya sudah menanyakan langsung kepada anaknya, saya juga mengobservasi anaknya di kelas. Ternyata si anak ini tidak semangat belajar matematika karena ia menganggap matematika ini sulit Bu In. Terutama dalam pengerjaan yang mengharuskan ada operasi hitung. Jadi seperti penjumlahan menyimpan, pengurangan meminjam, perkalian bahkan pembagian, ia menganggapnya hal itu sulit gitu. Mungkin karena tidak mengerti atau bagaimana. Jadi si anak ini susah Bu, matematika itu susah gitu Bu. Oke, jadi siswa tersebut menganggap matematika itu sulit karena tadi operasi hitung. Kalau ada pelajaran operasi hitung ya, padahal kan itu adalah inti dari pelajaran matematika ya Bu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari pengalaman Bu Ira, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika? Ya itu tadi ya Bu In ya. Jadi tidak suka karena ada operasi hitungnya ini. Kemudian mungkin karena setelah saya observasi dan juga saya melakukan refleksi diri Bu In, ternyata si anak ini tidak termotivasi karena cara mengajar saya yang masih monoton. Saya lebih banyak melakukan ceramah dibandingkan dengan metode menarik lainnya gitu Bu In. Saya jadi mengajarnya banyak, memang saya mengakui saat ketika pelajaran matematika ini saya lebih banyak ceramah, memberi contoh ceramah gitu. Oke, berarti tadi salah satu penyebabnya mungkin ya setelah Iya, Ibu melakukan refleksi
Ibu merasa bahwa cara mengajar itu kurang baik, baik sih, bukan kurang baik ya, selalu monoton gitu ya Bu ya, seperti ceramah itu yang menyebabkan. Oke, berdasarkan pengamatan Bu Ira nih Bu Ira, kira-kira seperti apa kondisi ideal ya yang Bu Ira harapkan dari murid Bu Ira tersebut? Jadi kondisi idealnya adalah murid ini bisa mengikuti pelajaran dengan aktif, kemudian bisa mengerti apa yang dipelajarinya hari itu gitu Bu In. Lebih aktif lah siswanya ini gitu, ketika dia tidak bisa pun dia mau bertanya gitu, sehingga ada proses belajar yang baik gitu untuk siswa ini. Oke, jadi kondisi idealnya Bu Ira itu inginnya siswa itu mengikuti pelajaran dengan baik, kalaupun tidak bisa, tidak hanya diem aja gitu ya, bertanya kepada Bu Ira sehingga ada progres. Oke, kalau begitu Bu Ira, apakah ada yang bisa Bu Ira lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Bagaimana ya Bu? Sepertinya yang akan saya lakukan adalah mulai dari diri saya sendiri dulu Bu. Tadi karena saya juga sudah melihat merefleksikan diri, ternyata saya mengajarnya kurang kurang menyenangkan, mungkin monoton. Nanti mungkin kedepannya saya akan melakukan metode atau model pembelajaran yang menarik Bu In, sehingga memikat siswa ini agar belajarnya lebih aktif gitu Bu In. Seperti kan ada model pembelajaran seperti PJPL, Discovery ataupun cooperative learning, supaya bisa memunculkan motivasi belajar siswa ini dengan baik dan juga dengan media dan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan. Oke, siap. Jadi tadi dari mulai Bu Ira sendiri ya menggunakan metode pelajaran yang menarik. Kan metode pelajaran itu banyak ya Bu Ira ya. Apakah ada kira-kira metode apa yang pernah Bu Ira lakukan di kelas? Nah, sebetulnya di kelas itu saya tidak selalu, ada saatnya, ada beberapa kali gitu saya melakukan metode yang menarik ya Bu In. Saya pernah nih melakukan seperti permainan kelompok gitu, permainan lomba gitu ya, lomba mengerjakan soal, kelompok siapa yang duluan, dia yang menang gitu. Nah, ketika ada teman kelompoknya yang kesulitan, yang tidak bisa mengerjakan, nah itu dibantu dengan teman kelompoknya yang lain gitu. Jadi di situ terlihat semua itu pembelajaran itu lebih aktif gitu, dan semua siswa itu mengikuti pembelajaran dengan semangat gitu Bu Iin. Siap, berarti yang pernah Ibu lakukan itu permainan berkelompok, jadi belajar sambil bermain. Di situ ada lomba mengerjakan nanti, dan juga teman yang kurang bisa nanti dibantu sama teman yang sudah bisa, seperti itu. Keren sekali Bu Ira ininya ya, apa yang sudah dilakukan mungkin itu harus diterapkan di semua kelas ya biar berhasil. Jika dari rating 1 sampai 10 nih Bu Ira, menurut Bu Ira seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat atau motivasi belajar murid? Menurut saya kalau di rating, jika kita melakukan pembelajaran yang menarik itu sekitar 7 sampai 9 Bu In keberhasilannya. Ya, siap. Di atas KKM itu ya. Sudah berhasil. Insya Allah berhasil. Mudah-mudahan gitu Bu In. Oke, baik sekali. Selanjutnya Bu Ira, apa saja yang akan Bu Ira lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya atau stepnya? Pertama, saya akan melakukan tadi selain selain melakukan pembelajaran yang menarik gitu ya, pertama-tama saya akan melakukan identifikasi dulu terhadap siswa ini dengan melaksanakan asesmen diagnostik gitu, melakukan asesmen diagnostik supaya mengetahui ini kebutuhan belajar siswa saya ini bagaimana, termasuk siswa yang kurang minatnya tadi gitu ya, kebutuhan belajarnya seperti apa, kemudian nanti saya melihat gaya belajarnya seperti apa, baru dari situ saya akan merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu Bu Iin.
Oke, bentar Bu. Ya, Jadi tadi langkah-langkahnya tadi. langkahnya yang pertama melakukan asesmen diagnostik dulu, itu yang penting ya untuk mengetahui kemampuan siswa, baru nanti merancang berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Oke, yang selanjutnya nih Bu Ira, siapa yang bisa kira-kira membantu Bu Ira dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Mungkin yang dapat membantu saya pertama tentunya kepala sekolah ya Bu In, karena kita jika merancang pembelajaran tentunya kita berdiskusi dengan kepala sekolah, dan juga saya sebagai bawahan mendapat motivasi gitu dari kepala sekolah. Kemudian saya juga akan bertanya kepada rekan-rekan sejawat terkait praktik baik apa yang sudah dilakukan mereka, sehingga saya bisa mengikuti dan memodifikasinya di kelas saya gitu, sehingga apa yang saya lakukan lebih bervariatif gitu di kelas Bu In. Oke, jadi ada dua ya Bu ya, tadi kepala sekolah, butuh motivasi juga dari kepala sekolah dan teman sejawat untuk berkolaborasi. Oke, kira-kira Bu Ira, kapan Bu Ira bisa memulai melaksanakan rencana ini nih? Wah, secepatnya Bu In. Cepatnya. Ya, supaya kebutuhan belajar siswa ini terpenuhi segera Bu In. Ya, secepatnya ya, Secepatnya. supaya langsung Langsung eksekusi, ya, lebih langsung cepat lebih baik. eksekusi, iya. Oke, selanjutnya Bu Ira, kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Bu Ira lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik nantinya, tidak ada hambatan? Pertama, saya tentunya akan melakukan ini secara konsisten Bu In. Saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian yang memunculkan bakat dan minat siswa ini secara konsisten. Dan juga saya akan terus belajar nih Bu In, supaya ilmu saya selalu terupgrade gitu, tidak hanya stuck di tempat, tapi saya juga bisa menemukan cara-cara pembelajaran yang lebih bervariatif dengan mengupgrade ilmu ini. Oke, ada dua tadi berarti ya Bu ya, konsisten dan mengupgrade ilmu. Oke, selanjutnya Bu Ira, baiklah, semoga nih rencana Bu Ira berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya. Tetap semangat yang Ibu laksanakan itu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ira setelah kita berbincang hari ini Bu Ira? Aduh, setelah berbincang hari ini alhamdulillah saya merasa lega Bu In. Jadi saya dapat gambaran nih apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya nih, supaya kelas saya terutama kepada siswa yang kurang aktif ini bisa aktif lagi gitu di kelas, dan dia bisa lebih semangat lagi belajarnya gitu. Ini juga jadi apa ya, imbasnya tidak hanya ke murid itu, tapi jadi ke diri saya sendiri juga. Jadi saya lebih bisa menghargai diri saya dengan cara mengupgrade ilmu, cara mengajar, cara mendidik saya di kelas. Oke, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya cukup Bu In. Nanti kita ngobrol lagi aja. Oke, Kapan-kapan. saya senang sekali mendengarkan cerita dari Ibu. Saya kira juga cukup ya, karena Iya. waktunya juga udah ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya ingin mendengarkan hasil dari rencana yang Bu Ira ungkapkan tadi. Siap Bu Sekian In. ya. Ya. Terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi In. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Queen, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan baik ya. Iya Bu. Oke. Alhamdulillah. Iya. Ada beberapa hal setelah yang saya tadi sudah memperhatikan proses coaching antara Bu In dengan Bu Ira. Saya memiliki beberapa catatan dan beberapa pertanyaan juga. Pertanyaan yang pertama itu terkait proses coaching yang sudah tadi dilakukan. Apa yang sudah dilakukan sama Bu In ini tadi ya pada saat melakukan coaching? Yang sudah saya lakukan ya Bu ya, Iya. saya merasa sudah menerapkan prinsip coaching tadi, berupa prinsip kemitraan, proses Iya. kreatif, dan mengajukan pertanyaan untuk memaksimalkan potensi coaching. Kemudian juga saya sudah menerapkan kompetensi inti seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan presence atau kehadiran penuh. Selain itu,
itu saya rasa saya sudah melaksanakan semua alur tirtanya kayak gitu Bu. Oh, baik. Betul sekali apa yang katakan Bu Iin tadi, sesuai sekali dengan apa yang menjadi hasil catatan saya tadi, bahwa ketika proses coaching antara Bu Iin sama Bu Ira, Bu Iin tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik, kemudian sudah juga melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Saya rasa tujuan awal Bu Iin untuk mengembangkan kompetensi Bu Iin itu sudah tercapai dengan baik. Kemudian saya juga tadi menemukan catatan bahwa Bu Iin sudah melakukan prinsip mendengarkan dengan rasa itu ya, dengan rasa, yaitu dengan saya melihat Bu Iin tadi sudah memperhatikan dengan baik, kemudian apresiat itu memberi sinyal dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kemudian merangkum juga ya, tadi saya juga sudah melihat hal itu. Kemudian Bu Iin juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang terakhir nih ya Bu Iin ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching ini? Kompetensinya kan tadi udah ya Bu ya, yang mendengarkan aktif. Berarti sisanya yaitu saya ingin mengembangkan yang 2 lagi Bu, agar saya bisa menguasai semua kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence yang pertama, dan ingin lebih melatih mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu, agar baik ya. Baik Bu Iin, terima kasih untuk proses coaching hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Semoga proses coaching yang selanjutnya yang akan Bu Iin laksanakan itu lebih baik lagi dan lebih lebih melatih kompetensi-kompetensi yang lain yang ingin Bu Iin capai. Sekali lagi terima kasih Bu Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk masukannya Bu.